Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan bersaudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan bersaudara, penggunaan kontrasepsi sangat berdampak positif buat tumbuh kembang anak. Karena dengan menggunakan kontrasepsi maka dapat mengatur jarak dan jumlah kehamilan sehingga jumlah anak bisa dibatasi. Dengan demikian maka perhatian dan kasih sayang dapat maksimal diberikan untuk anak, terutama dalam masa tumbuh kembang anak, yaitu dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari usia atau masa kehamilan sampai dengan berusia 2 tahun. Nah, salah satu kontrasepsi yang sering digunakan adalah kontrasepsi suntikan, yang mana kontrasepsi suntikan terdiri dari beberapa jenis. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan ada yang 3 bulan. Dan manakah yang Anda pilih? Bagaimana cara memilih yang tepat? Simak penjelasannya di video saya kali ini dari awal sampai dengan akhir, agar kawan dan bersaudara mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Kawan dan bersaudara, sudah sering saya jelaskan di beberapa vlog saya sebelumnya bahwa KB suntikan merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan metode lainnya. Ya, hal ini karena metode suntikan atau KB suntikan ini sangat efektif dan praktis. Kenapa praktis? Karena cukup 1 kali suntikan maka dapat mencegah kehamilan dalam 1 sampai 3 bulan ke depan, ya. Jadi tidak perlu layanan pemasangan maupun pencabutan seperti halnya implan ataupun IUD, ya. KB suntikan ini merupakan jenis KB hormonal yang salah satu mekanisme kerjanya adalah membuat ovarium tidak melepaskan sel telur atau membuat menjadi tidak subur, tidak terjadi ovulasi sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, jika kawan dan bersaudara berminat untuk menggunakan KB suntikan, saya informasikan bahwa KB suntikan saat ini terdiri dari 3 jenis, yaitu KB suntikan 1 bulanan, ada juga yang 2 bulan, ya artinya disuntik setiap 2 bulan, ada juga yang KB suntik 3 bulan, artinya disuntik setiap 3 bulan. Nah, kemudian mungkin ada yang bingung, aduh saya pilih yang mana? Tidak usah bingung, ya. Jadi untuk menentukan atau untuk memilih yang mana sebaiknya digunakan, maka ada beberapa hal yang harus kawan dan bersaudara ketahui. Yang pertama, ketahui dulu perbedaan dari masing-masing, perbedaan komposisi dari masing-masing jenis KB suntikan ini. Kemudian pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan kawan dan bersaudara. Oke, nah yang pertama ada hal yang harus kawan bersaudara ketahui, yaitu perbedaan dari ketiga jenis kontrasepsi ini. Nah, kalau KB suntikan yang 1 bulan atau 2 bulan bisa juga disebut sebagai KB suntikan kombinasi, karena merupakan kombinasi dari 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Sedangkan kalau KB suntikan yang 3 bulan itu merupakan hanya terdiri dari 1 hormon saja, komposisinya adalah hormon progestin saja. Nah, setelah mengetahui komposisinya, maka kita mau menentukan, masih juga harus membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, setelah paham tentang komposisi dari 3 jenis kontrasepsi atau 3 jenis KB suntikan ini, maka berikutnya kawan dan bersaudara mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kawan dan bersaudara dalam kondisi menyusui atau tidak, ya. Jika kawan dan bersaudara sedang menyusui dan berminat untuk mengikuti KB suntikan atau menggunakan KB suntikan, maka pilihannya adalah KB suntikan 3 bulanan. Kenapa? Karena yang 3 bulan ini seperti yang saya jelaskan tadi hanya mengandung hormon progestin. Nah, hormon ini tidak akan mengganggu produksi air susu, ASI. Berbeda dengan KB suntikan yang 1 atau 2 bulanan, itu kombinasi ada hormon estrogennya. Dan hormon estrogen ini memiliki efek, yaitu mengganggu atau menghalangi produksi ASI, ya. Jadi jika kalau sedang menyusui jangan gunakan yang 1 atau yang 2 bulanan, oke?
Nah, aspek kedua yang juga membutuhkan pertimbangan, ya, aspek kedua yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis KB suntikan adalah apakah kawan dan bersaudara ingin tetap menstruasi atau tidak selama menggunakan KB suntikan. Nah, jika kawan dan bersaudara tidak menyusui, ya, ingin menggunakan KB suntikan, tetapi ingin tetap menstruasi, maka pilihannya pada KB suntikan 1 bulan atau 2 bulan. Karena apa? Karena KB suntikan 1 atau 2 bulan selain mengandung hormon progestin, juga mengandung hormon estrogen. Ya, sehingga dinding rahim tetap mengalami penebalan yang nantinya luruh yang keluar sebagai darah haid. Ya, tetapi ingat, ada kemungkinan haidnya itu tidak seperti ketika tidak menggunakan KB suntikan. Ya, haidnya bisa lebih sedikit atau durasinya menjadi lebih pendek, ya. Hal ini kenapa? Karena penebalan dinding rahimnya itu tidak terlalu tebal, ya. Nah, sedangkan jika kawan dan bersaudara sedang menyusui dan tidak masalah, jika menggunakan KB suntikan tidak masalah haid ataupun tidak, maka bisa memilih KB suntikan 3 bulanan. Lalu kenapa tidak haid jika menggunakan KB suntikan 3 bulanan? Ini yang paling sering ditanyakan, paling sering dikhawatirkan, ditakutkan bahaya atau apapun, ya. Nah, kawan dan bersaudara, suntikan KB 3 bulanan ini mengandung hormon progesteron, ya, yang mana efeknya selain mencegah terjadinya ovulasi, tidak terjadi kesuburan, juga membuat tidak terjadi penebalan dinding rahim, ya, yang mana di penebalan dinding rahim ini menjadi sumber darah haid, ya. Ibarat tidak membuat dinding rahim menjadi menebal sehingga tidak ada sumber darah haid. Ibarat air yang mengalir, kalau tidak ada sumber bagaimana bisa mengalir? Ya, seperti orang Kupang bilang, sumber air sudah jauh. Oke, kita lanjut pada aspek yang ketiga, yaitu kepraktisan. Nah, kalau kawan dan bersaudara malas untuk sering bolak-balik ke fasilitas pelayanan atau ke klinik KB, ya, maka dan tidak menjadi masalah kalau tidak haid, maka pilihannya adalah KB suntikan 3 bulanan. Tetapi kalau kawan tetap ingin haid tetapi masih juga malas untuk sering bolak-balik, maka bisa pilih KB suntikan yang 2 bulan. Tetapi kalau kawan tidak masalah harus setiap bulan datang ke klinik untuk mendapatkan layanan suntikan dan juga ingin terus haid, maka pilihannya adalah KB suntikan 1 bulanan. Oke, aspek berikutnya yang penting juga untuk menjadi bahan pertimbangan adalah kondisi kesehatan ataupun juga riwayat kesehatan, ya. Aspek ini sangat penting untuk kita mencegah atau jangan sampai akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sebagai bagian atau sebagai efek dari penggunaan KB suntikan ini. Nah, bila kawan dan bersaudara memiliki salah satu kondisi, ya, seperti menderita diabetes, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian adanya gangguan pembekuan darah, atau ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit kanker payudara, kemudian kanker ovarium, sebaiknya tidak menggunakan KB suntikan 1 bulanan atau 2 bulanan, ya. Karena ada mengandung hormon progestin, juga ada juga hormon estrogen yang dikhawatirkan atau bisa memperberat, ya, kondisi kesehatan kawan dan bersaudara. Nah, kawan dan bersaudara, dapat saya simpulkan bahwa KB suntikan 1, 2, ataupun 3 bulanan merupakan kontrasepsi yang sangat efektif dalam mencegah kehamilan, ya. Masing-masing yang 1 bulan, 2 bulan maupun 3 bulan memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Untuk memilih mana yang terbaik, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan kawan dan bersaudara, ya. Tapi jangan lupa, penting bagi kawan dan bersaudara untuk memeriksakan diri, ya, status kesehatannya, dan berkonsultasi baik dengan dokter maupun bidan sebelum memutuskan menggunakan salah satu jenis KB suntikan. Oke, demikianlah yang dapat saya bagikan atau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ditunggu, ya, like, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi, saya tunggu di kolom komentar dan akan saya segera respon secepatnya,
ya, bagikan juga vlog atau konten ini di komunitas atau di grup-grup WA kawan dan bersaudara. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.